Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasul ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hingga bisa beraktivitas pada hari ini, dan sholawat dan salam tak lupa mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang. Oke, saya di sini beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai industri WPC atau bisa dikenal dengan kayu komposit plastik. Kami beranggotakan yang pertama Muhammad Fikri Aryansan, Sandi, dan Nurul Imamah, dan saya sendiri Muhammad Harun Ar-Rasyid. Untuk pembahasan kedepannya kita akan membahas mengenai introduction atau perkenalan proses pembuatan dan contoh di industri di Indonesia. Nah, untuk introduction sendiri, di sini daerah hutan di Indonesia itu yang luas membagikan hasil untuk dunia konstruksi Indonesia. Salah satu hasil hutan yang bisa digunakan sebagai bahan konstruksi adalah kayu. Bersamaan dengan berjalannya waktu, ketersediaan kayu terus menjadi terbatas akibat dari degradasi hutan serta kenaikan kebutuhan kayu itu sendiri. Degradasi hutan menimbulkan alih guna lahan secara besar-besaran yang dinikmati oleh golongan tertentu tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Salah satu upaya dalam mengurangi pemakaian kayu secara langsung merupakan mengembangkan teknologi ini, yaitu mengubah kayu menjadi bentuk produk WPC. Nah, untuk pemanfaatan limbah kayu sendiri belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan teknologi ini berkembang kisaran pada 1990-an di Jepang dan Amerika. Dengan teknologi ini mungkin pemanfaatan serbuk kayu dan plastik daur ulang ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dengan demikian akan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh limbah kayu. Nah, di sini apa itu WPC? WPC itu bila diterjemahkan di bahasa Indonesia yaitu komposit kayu plastik. Nah, komposit kayu plastik ini merupakan suatu produk jadi yang bisa kita asumsikan sebagai barang bangunan tiruan seperti lantai, atap, dan lain-lain yang dibuat dari campuran serat kayu organik dan bahan perekat plastik dengan perbandingan tertentu yang melalui proses tekan panas sehingga produk yang dihasilkan dapat diaplikasikan sebagai bahan dan komponen dari bangunan. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari produk WPC. Di sini ada yang dijadikan sebagai lantai, tembok, pagar, dan atap. Kebanyakan dimanfaatkan untuk kepentingan bangunan. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri kami akan paparkan di sini. Ini berikut adalah alur pembuatannya. Yang pertama ini material proses material, terus lalu dialirkan kepada kompounder atau percampuran, lalu di proses extruder, dan lalu masuk pada alir extruding system, dan lalu pemotongan dan brushing, dan serta yang terakhir final production. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa kami paparkan setelah ini. Pada proses material preparation, tahapan ini mengidentifikasi terhadap bahan-bahan yang dibutuhkan untuk disesuaikan dengan standar komposisi pembuatan WPC deck. Proses identifikasi bahan baku meliputi pemeriksaan secara kualitatif dan kuantitatif.
Setelah proses material preparation, yaitu selanjutnya proses compounder or blender. Tahapan pertama dalam proses produksi yang mempunyai tugas utama yaitu mencampurkan atau memixing semua bahan baku yang sudah ditetapkan ke dalam mesin mixer. Setelah itu, material feeding, campuran bahan baku yang mengandung plastik, serbu, kayu, dan aditif selanjutnya dibentuk pelet, yaitu bahan campuran yang dipadatkan menggunakan mesin. Pelet merupakan produk siap pakai yang dapat digunakan ketika polimer secara terpisah dimasukkan ke dalam extruder dalam keadaan leleh ke kayu. Setelah itu, proses extrusion. Extrusion adalah jantung dari proses manufaktur WPC, di mana tujuan utama proses ekstruksi adalah mencairkan polimer dan mencampurkan polimer, kayu, dan aditif dalam proses yang disebut sebagai compounding. Selain itu, extruder meneruskan campuran polimer kayu majemuk melalui cetakan. Ya, selanjutnya curing. Proses curing adalah proses pengeringan bahan-bahan penyusunan komposit, baik itu matriknya maupun penguatnya. Kecepatan curing ini berbeda-beda tergantung dari persentase katalis yang dipakai dan tergantung dari besarnya panas yang dipakai dalam proses curing. Ya, selanjutnya coating. Pada tahap ini, papan dek yang dihasilkan mesin extruder kemudian dipotong sesuai dengan dimensi yang sudah ditetapkan. Proses pemotongan dilakukan dengan menggunakan circular saw machine. Selanjutnya, specimen testing. Tahapan selanjutnya adalah pengujian terhadap spesimen produk papan dek WPC. Dengan mengetahui jenis campuran formula yang digunakan dan persentase antara filler, polimer, plastik HDPE, dan zat aditif, kemudian dilakukan pengujian sifat-sifat dasar sampel WPC. Selanjutnya, contoh industri di Indonesia. Yang pertama, ada PT Kayu Asri Indonesia. Produk WPC yang dihasilkan oleh PT Kayu Asri Indonesia antara lain produk WPC decking, produk WPC pagar, produk WPC dinding, produk WPC plafon, dan produk WPC partisi. Yang kedua, ada PT Milan EcoWood Indonesia. Milan EcoWood merupakan perusahaan yang sedang tumbuh dan mengembangkan teknologi terbaru dalam memproduksi kayu komposit. Produk yang dihasilkan wood plastik komposit, lantai kayu parke, vas bunga WPC, panel dinding kayu decking, kayu WPC, plafon EcoWood. Selanjutnya yang ketiga ada PT WPC Wood Indonesia. WPC Wood Indonesia merupakan pabrik, supplier, dan produsen langsung yang memproduksi dan memasarkan produk-produk WPC wood plastik komposit indoor maupun outdoor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.